Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Maulana dan rekan-rekan saya Aldi Nur Mubarok dan Tuti Mutiawati dari Program Studi Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi, Cimahi, Jawa Barat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran orang tua dalam pendidikan digital anak di SMP Negeri 3 Padalarang pada masa new normal. Eh, Abstraknya, pada masa pandemi COVID-19, seluruh sektor pendidikan mengalami perubahan menjadi pendidikan jarak jauh atau daring. Pendidikan keluarga menjadikan orang tua sebagai pendidik sentral pada anak. Ini berperan penting. Tentunya terdapat sisi positif dari pembelajaran daring tersebut. Salah satunya fungsi edukasi di dalam pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah usaha bersama anggota keluarga, terutama orang tua, dalam mewujudkan keluarga yang terpenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya, melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, cukup kasih sayang, terpenuhi pendidikan, ekonomi, dan peduli terhadap lingkungan. Pendidikan jarak jauh (PJJ) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaran menggunakan berbagai macam sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan media lainnya. Terlihat sangat jelas diperlukan peran orang tua dalam mendampingi, mendidik, dan membimbing anaknya selama pembelajaran dikarenakan guru berperan sebagai fasilitator dari jarak jauh. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam pendidikan digital anak di SMP Negeri 3 Padalarang di masa new normal. Metode yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, dan wawancara. Berikutnya akan dibacakan oleh Teh Tuti. Baik, Kang Agus, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pendidikan pertama pada anak tumbuh dari lingkungan keluarga, sehingga anak pertama kali mendapatkan bimbingan serta pendidikan bukan dari lingkungan sekolah, melainkan dari lingkungan keluarga. Keluarga memiliki tugas utama untuk mendidik anak, yaitu sebagai acuan dasar mengenai pendidikan keagamaan, nilai budaya, serta nilai moral sebagai modal dalam bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan di lingkungan keluarga menjadikan orang tua sebagai pendidik sentral pada anak. Setiap keluarga memiliki strategi yang berbeda dalam mendidik anak. Strategi berbeda yang diterapkan oleh setiap keluarga menyebabkan input dan output yang dihasilkan berbeda juga. Selanjutnya oleh Kang Aldi. Ya, baik Kang Agus. Pada saat dunia mengalami krisis kesehatan dengan adanya wabah COVID-19, seluruh sektor kelumpuhan, keramaian menjadi faktor utama mudah tersebarnya virus ini. Pemerintah melakukan segala upaya agar virus ini terkendali. Salah satunya dengan program pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang tertuang dalam PP nomor 21 tahun 2020. Sejalan dengan PP nomor 21 tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerintahkan agar setiap sekolah melakukan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Sebagaimana yang tertuang dalam
Permendikbud nomor 103 tahun 2013 yang kemudian terkonsep dalam bentuk belajar dari rumah atau BDR atau daring. Penerapan aturan PJJ dengan konsep BDR ini secara tidak langsung mengembalikan lagi peran pendidikan keluarga, di mana orang tua sebagai pendidik yang utama dan pertama. Orang tua berperan langsung sebagai guru bagi anaknya, di mana pada kondisi PJJ, guru berperan sebagai fasilitator dari jarak jauh. Ya. Berikutnya, pendidikan keluarga adalah usaha bersama anggota keluarga, terutama orang tua, dalam mewujudkan keluarga yang terpenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, cukup kasih sayang, dan terpenuhi pendidikan, ekonomi, dan peduli terhadap lingkungan. Kepedulian orang tua merupakan faktor penentu keberhasilan anak dalam belajar. Orang tua memiliki peranan penting dalam menjaga dan membina perkembangan anak dari fase ke fase, yaitu pada awal fase perkembangan dan pertumbuhan anak atau pada masa golden age. Kesatuan antara ibu dan ayah menjadi faktor penting dalam memperkokoh pendidikan anak. Pendidikan dalam keluarga menjadi salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman yang didapatkan seumur hidup. Selanjutnya oleh Teh Tuti. Kemendikbud mengarahkan orang tua berperan aktif dalam mendampingi anaknya selama PJJ. Ini berlangsung bahkan seiring meredanya kasus COVID-19 dan perlahan sektor pendidikan mulai melakukan adaptasi baru atau new normal dengan membuka sekolah secara bertahap dengan sistem semi daring yang artinya kegiatan belajar dilakukan dengan 50% tatap muka dan 50% virtual. Diharapkan orang tua tetap berperan aktif dalam mendampingi belajar anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan fungsi dari pendidikan keluarga, yaitu fungsi edukatif untuk menumbuh kembangkan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan paling utama. Dengan fungsi ini, terkondisi keluarga saling membelajarkan di antara anggota keluarganya sehingga terwujud keluarga yang gemar membaca dan belajar, atau keluarga yang berbudaya belajar. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka timbul pertanyaan yang mendasar. Bagaimana peran orang tua dalam pendidikan digital anak di SMP Negeri 3 Padalarang pada masa new normal? Pertanyaan ini akan dijawab dan dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat mengetahui tentang peran orang tua dalam pendidikan sebagai implementasi dari fungsi edukasi dalam pendidikan keluarga. Selanjutnya Kang Aldi. Landasan teori. Pembelajaran jarak jauh atau istilah pendidikan jarak jauh atau PJJ yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Kekuatan metode dan proses learning sangat kuat. Kekuatan mode pembelajaran online dapat menyelamatkan kita dari masa-masa sulit. Berpusat pada siswa dan menawarkan banyak fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi. Metode learning memungkinkan untuk menyesuaikan prosedur dan proses berdasarkan kebutuhan pelajar. Ada banyak perangkat online tersedia yang penting untuk lingkungan belajar efektif dan efisien.
Pendidik dapat menggunakan kombinasi audio, video, dan teks untuk menjangkau siswa mereka di masa krisis ini untuk mempertahankan sentuhan manusiawi pada pembelajaran mereka, menurut Nurhayati 2021. Sebagian besar dunia berada di karantina karena wabah serius pandemi global COVID-19. Oleh karena itu, banyak kota telah berubah menjadi kota hantu dan efeknya dapat dilihat di sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pembelajaran online dapat disebut sebagai obat mujarab untuk krisis virus corona telah membuat institusi beralih dari mode offline ke mode pedagogi online. Krisis ini akan membuat institusi yang sebelumnya enggan untuk berubah menjadi mudah menerima teknologi modern. Bencana ini akan menunjukkan kepada kita sisi menguntungkan dari pengajaran dan pembelajaran online menurut Nurhayati 2021. Fungsi edukasi dalam pendidikan keluarga. Apabila dibahas mengenai peranan orang tua, pasti tidak akan terlepas dari keluarga menurut Lestari 2012. Menyatakan bahwa keluarga dilihat dari fungsinya, yakni memiliki tugas dan fungsi perawatan, dukungan emosi dan materi, serta pemenuhan peran-peran tertentu. Dengan banyak peran yang dimainkan oleh orang tua, orang pastinya akan memberikan dampak kepada anak dan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam merawat, menjaga, mendidik, memenuhi kebutuhan, dan melindungi serta mengasuh anak dengan baik. Menurut Puad Ihsan, fungsi lembaga pendidikan keluarga, yaitu keluarga, merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak. Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Akan tumbuh sikap tolong-menolong, tenggang rasa, sehingga tumbuhlah kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera. Keluarga berperan dalam meletakkan dasar-dasar agama dan sosial. Menurut Sri Nurhayati, orang tua adalah panutan paling berpengaruh bagi anak-anak dan penggunaan teknologi jadi penting bagi orang tua untuk memperhatikan kebiasaan teknologi mereka sendiri selama bertahun-tahun pembentukan anak. Orang tua memiliki banyak peran penting dalam membantu anak menggunakan teknologi dengan cara sehat, mempelajari cara mengelola, memantau, dan membimbing seputar penggunaan teknologi untuk anak kecil, dimulai dengan memperhatikan bagaimana orang dewasa menggunakan teknologi di rumah. Selanjutnya, Teh Tuti. Hubungan paling penting di tahun-tahun awal seorang anak, jelajahi teknologi bersama anak kecil dan luangkan waktu untuk menemukan bersama. Eksplorasi bersama mendorong pembelajaran. Temukan konten interaktif yang menarik minat eksplorasi bersama mendorong pembelajaran. Temukan konten interaktif yang menarik minat anak dan biarkan anak belajar cara membuat keputusan tentang cara menjelajah. Bantu anak bercerita atau membuat karya seni atau menemukan topik baru menggunakan kamera, komputer, atau perangkat lain. Alat digital yang kita gunakan setiap hari dapat menjadi alat yang ampuh untuk keterlibatan keluarga. Pikirkan kembali waktu online dan kelola penggunaannya. Anak-anak kecil memiliki akses ke berbagai media layar saat ini. Tetapi tidak semua layar diciptakan sama. Alihkan fokus dari seberapa banyak mereka menonton ke apa yang mereka tonton. Fokus pada kualitas konten dan tingkat keterlibatan dan tekanan peluang untuk interaksi, hubungan, dan pembelajaran emosional sosial. Berikutnya Kang Aldi.
Penggunaan teknologi yang sehat adalah tentang keseimbangan. Upayakan keseimbangan yang sehat antara keterlibatan teknologi dengan anak-anak dan untuk pengalaman orang tua anak yang tidak memerlukan teknologi sama sekali. Gunakan teknologi untuk mendukung kegembiraan belajar, untuk melibatkan, memberdayakan, dan menginspirasi anak. Kelola penggunaan teknologi kita sendiri dengan cermat. Anak-anak kecil mempelajari kebiasaan dengan memperhatikan orang dewasa di sekitar mereka. Jadilah contoh kebiasaan teknologi yang sehat. Kelola dampaknya pada waktu keluarga. Ini dapat mencakup waktu online, tetapi anak-anak juga membutuhkan waktu keluarga tanpa layar dan perangkat digital. Tanyakan, apa yang bisa kita lakukan bersama saat kita mematikan perangkat? Dorong waktu bermain, termasuk waktu di luar ruangan, ketika tidak ada teknologi yang diperlukan menurut Nurhayati 2021. Berikutnya, metode. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Melong 2012 mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian adalah instrumen kunci, oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal, teori, dan wawasan yang luas agar bisa bertanya, menganalisis, mengkonstruksi terhadap objek yang diteliti menjadi lebih jelas, dengan tujuan mengetahui peran orang tua dalam pendidikan digital anak di SMP Negeri 3 Padalarang di era new normal. Teknik pengumpulan data dilaksanakan di SMP Negeri 3 Padalarang, Jalan Babakan Lo nomor 17 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Populasi merupakan penggeneralisasian berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Yang menjadi populasi adalah siswa kelas 7, 8, dan 9, dan 1 orang guru BP. Sampel sebagian populasi dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian pada setiap angkatan diambil 8 orang siswa sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, Teh Tuti. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, mengenai fasilitas dan dukungan orang tua untuk belajar. Berdasarkan angket dan observasi di SMPN 3 Padalarang terhadap 24 orang tua responden dengan masing-masing 8 orang siswa di setiap tingkatnya. Didapatkan hasil 95,8% orang tua memfasilitasi kegiatan belajar dan 4,2% tidak memfasilitasi. 100% orang tua mengingatkan belajar dan 91,7% orang tua berperan aktif dalam mendampingi belajar dan 8,3% tidak. Yang kedua, mengenai pendampingan belajar anak ketika BDR atau PTMT berdasarkan angkatan dan observasi di SMPN 3 Padalarang terhadap 24 orang responden dengan masing-masing 8 orang siswa di setiap tingkatnya. Didapatkan hasil 66,7% orang tua mendampingi anaknya selama pembelajaran daring dan 33,3% tidak. Pada saat PTMT 37,5% didampingi orang tua dan 62,5% tidak didampingi orang tua. Berikutnya Kang Aldi. Ketiga, rendahnya pendampingan belajar anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BP, rendahnya pendampingan orang tua dalam SFH dan PTMT mengakibatkan sebagian besar anak yang seharusnya menggunakan media digital
untuk mengakses pembelajaran bergeser menjadi bermain game online. Menurut Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Dr. Eli Marliani mengatakan, jumlah pasien rawat jalan akibat kecanduan gawai pada Klinik Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja di Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menangani 104 pasien dan meningkat di tahun 2021. Perdana Putra Prima Kompas Regional 2021. Seperti yang disebutkan di atas, menyebabkan turunnya semangat dan motivasi belajar, bahkan tertinggalnya pembelajaran diakibatkan kurangnya pendampingan anak sejak awal. Pembahasan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah terjadinya kejenuhan dan menurunnya semangat anak-anak dalam belajar dikarenakan kondisi kegiatan BDR dan PTMT sebagai masa transisi menghadapi new normal COVID-19. Dampak dari situasi pandemi COVID-19 pada siswa adalah kejenuhan dan kebosanan. Kondisi ini memaksa orang tua lebih intens lagi dalam menjalani perannya sebagai pendidik, yang mana harus membimbing dan memotivasi anak agar semangat belajar dan melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan pemberian motivasi, karena motivasi yang baik dari orang tua kepada anak, maka anak juga memiliki motivasi yang besar pula. Hal ini disebabkan karena orang tua sebagai orang terdekat dan sangat berpengaruh dalam hal pemberian dorongan atau motivasi menurut Putri tahun 2020. Dalam pelaksanaan BDR dan PTMT, ini orang tua memiliki peran aktif dalam mendampingi anak belajar di rumah, meskipun peran ibu lebih dominan dalam pendampingan anak. Jika dilihat dari penelitian di atas, hanya sedikit orang tua yang berperan aktif dalam mendampingi anak ketika belajar. Ketika SFH atau PTMT, orang tua yang mendampingi anaknya sekitar 66,7% dan menurun menjadi 37,5% ketika PTMT dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua perlahan menyerahkan kembali fungsi edukasi kepada pihak sekolah, sehingga perlu adanya peningkatan dalam pendidikan keluarga yang peran orang tua dalam mendampingi pendidikan anak di SMP Negeri 3 Padalarang, terutama pada masa new normal. Padahal orang tua memiliki banyak peranan penting dalam membantu anak menggunakan teknologi dengan cara yang sehat untuk menumbuh kembangkan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan paling utama. Dengan fungsi ini terkondisi, keluarga saling membelajarkan di antara anggota keluarganya, sehingga dengan fungsi ini terkondisi keluarga saling membelajarkan di antara anggota keluarganya, sehingga terwujud keluarga yang gemar membaca dan belajar atau keluarga yang berbudaya belajar. Berikutnya, Teh Tuti. Kesimpulan, sebagian besar dunia berada di karantina karena wabah virus pandemi global COVID-19. Oleh karena itu, banyak kota telah dirubah menjadi kota hantu, dan efeknya dapat dilihat di sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pemerintah merubah sistem pendidikan dari tatap muka secara langsung menjadi tatap muka secara virtual, atau bahkan hanya melalui grup dengan mengandalkan teks. Namun perlahan pandemi ini mulai menunjukkan penurunannya, sehingga pemerintah kembali menggulirkan pembelajaran semi daring atau PTMT. Dalam perubahan yang terjadi begitu cepat ini, menimbulkan efeknya adalah orang tua dari yang semestinya hanya mengantar anak sekolah berubah menjadi mendampingi dan mengajar dan membimbing anaknya untuk melakukan pembelajaran online. Secara harfiah, sebenarnya ini mengandung makna bahwa pendidikan itu dikembalikan kepada keluarga.
keluarga sebagai lembaga pertama yang memberikan pendidikan kepada anak. Selanjutnya, ketika pemerintah menerapkan pembelajaran semi-online PTMT, ini menjadi solusi bagi para orang tua yang mengalami kelelahan dalam mendampingi anaknya untuk mengembalikan proses pendidikan anaknya ke sekolah. Ini menggambarkan bahwa masih perlunya penekanan akan penting pendidikan keluarga, terutama untuk edukasi yang seharusnya dilakukan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, baik ketika sekolah home ataupun sekolah normal. Orang tua perlu mengontrol anaknya dalam segala aspek, terutama pendidikan digital. Alih-alih pemanfaatan sebagai sarana pendidikan justru dimanfaatkan untuk bermain game online dan sebagainya. Oleh sebab itu, pentingnya pendampingan orang tua bagi anak, karena pada dasarnya pendidikan keluarga adalah fondasi karakter bagi anak. Berikut referensi yang digunakan dalam jurnal ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.